Baik, Pak Enardo. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kudus penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini Bapa. Tuhan berikan kesempatan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman yang disampaikan oleh pastor kami, Pastor Paul Zhang, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami hidupi firman itu boleh nyata ketika kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Terima kasih Mbak Erna. Selanjutnya silakan para lektor membacakan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Enardo. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah kamu dapat memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku,
apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu, supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja,
Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepada Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Demikian. Selanjutnya kita mendengarkan dari Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Dan hari ini diberitakan oleh Pastor Paul dengan tema perkawinan di Kana. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta. Wah, saudara, dingin tadi ini, saya baru bangun tidur karena tadi hujan salju, saudara ya. Tadi kan ada salju sedikit, dingin, enak tidur, saudara. Tumben saya tadi tidur ya. Saudara, ketika kita mengumpulkan segenap kekuatan kita mengarungi kehidupan, saudara. Seringkali kita memang pengennya kan kita terus-terusan ya, pengennya ya menang ya, pengennya ya bertahan. Kan saya selalu bilang harus bertahan, ayo kuat, ya pengennya bertahan, tapi udah nggak ada lagi yang buat bertahan. Orang pengennya bertahan, pengennya lari, saudara. Pengennya lari sekuat tenaga, tapi tenaganya sudah habis, atau ya udah kakinya udah kepaduk-paduk, sudah karu-karuan. Maunya nyebrang lautan ya, tapi di tengah jalannya nafasnya sudah habis, ya kan, bahkan kapalnya pun sudah bolong, sudah tenggelam semuanya. Ya saudara ya, sama ya, ingin kerja, kapaknya enggak ada. Yang mau pesta menikah atau mau menikah, mau mempertahankan pernikahan Pak, tapi cintanya udah enggak ada, udah nggak cinta lagi. Mau kerja Pak, tapi kapaknya sendiri sudah ini ya, sudah jatuh ke dalam, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa nerusin, kita nggak bisa bangun rumah nih. Kita mau melakukan sesuatu, udah nggak ada peralatannya. Ya, saya berapa kali mendengar ya dari kalian yang ada di Imbun Pagi ini ya. Pak, saya pengennya begini, tapi nggak ada begini, Pak. Pak, saya pengen begini, tapi nggak ada begini. Ya, bukan kita menghina ya, saudara ya. Bukan kita menghina terus, wah kamu malas, nggak juga. Belum tentu malas juga ya. Tapi sekadang memang kita nggak ada yang buat kerja. Seakan untuk mempertahankan sebuah pernikahan udah nggak ada lagi apa yang mau dipertahankan. Seakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sudah nggak ada lagi dan nggak mungkin. Ya kan, sudah mustahil, pokoknya semua mustahil. Siapa yang sedang dalam kondisi begitu, saudara? Mau mempertahankan pernikahan, tapi apalagi yang mau dipertahankan, Pak? Nggak ada lagi. Ya kan? Mau mempertahankan pekerjaan, itu nggak ada lagi, nggak bisa. Mungkin dipecat malah ya. Waduh, kasihan ya. Kalau dipecat apalagi, kasihan. Atau mungkin Anda sudah bangkrut, bukan cuma bangkrut, Anda sakit dan nggak bisa mulai lagi. Tetapi kalau memang kita dalam kondisi seperti itu, saudara, ya, yang bisa kita lakukan kan teriak sama Tuhan, ya kan? Sudah Pak, teriak Pak, dan dijawab-jawab. Iya. Pada kenyataannya seringkali kita udah teriak saja nggak dijawab-jawab. Ya, sampai sudah habis kondisinya, sudah terakhir. Habis, sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa Pak. Puasa, saudara. Sudah Pak, sudah puasa. Jarang ya. Kondisi ini jarang. Saya jamin ya,
99%. 99%. Ketika Anda dalam kondisi kayak tadi saya cerita, sebelum kamu habis-habisan Tuhan tolong, saudara. Ketika kamu mulai teriak sama Tuhan tiap malam yang berangkali dia, Yesus, Yesus. Oh, saya jamin pasti 99%. Ya, pasti dijawab. Sampai Anda puasa, pasti dijawab. Tidak mungkin tidak, pasti dijawab. Dijawab yang baik, artinya ada pertolongan maksudnya ya, bukan dijawab. Oh, doa kita jawabannya ada 3. Pertama ya, diterima, iya, tidak, atau ditunda. Nah, ya kan? Saudara, kalau kita lagi berdoa, jawabannya bukan iya, tidak, atau ditunda, saudara. Itu kan tebak hati, semua juga tahu kan. Anda nggak usah dikotbahin. Kalau kita berdoa, jawabannya antara iya, kalau dikabulkan ya berarti iya jawabannya. Kalau tidak dikabulkan berarti tidak. Atau ditunda, mungkin nanti lama, 20 tahun kemudian baru. Itu retorika, saudara. Saya mah kalau lagi mau berdoa, saya sudah tahu nih doanya dijawab apa enggak. Iya, kalau enggak kita ngapain berdoa? Kalau gitu ngapain berdoa? Anda tidak berdoa pun jawabannya ya pasti Anda akan lolos, enggak lolos, atau ya mungkin lolos tapi nanti. Iya enggak? Benar enggak? Ya kan, saya coba ya kemarin ada orang ngamuk-ngamuk ya saudara ya. Saya lagi cerita, ya saya, satu-satu saya lungsung ya saudara ya. Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan ya kita harus memuji Tuhan, menyanyi. Ya itu menyanyi, menyanyi, memuji Tuhan itu. Kadang-kadang kita ngomong, dan nanti saya upload ya, tapi dalam bahasa Inggris saja. Ngomong, tapi kamu nggak ngerti yang kamu omongkan. Atau kamu cuma berretorika, retorika dalam agama. Oh, kita kan harus memuji Tuhan, kita kan harus berdoa, berdoa jawabannya iya, tidak, atau nanti. Ya itu mah nggak usah berdoa, saudara. Kalau jawabannya iya, tidak, atau nanti, cuma Anda coba pikir pakai otak yang sehat. Jawabannya iya, tidak, atau nanti. Nggak usah berdoa, saudara. Ya, enggak, ya, oh, ngajarin nggak ada bener. Saya ngajari benar supaya Anda itu jangan punya pengharapan yang kosong. Setiap kali berdoa, Tuhan bilang, 2, 3 orang sepakat ya berdoa demi namaku, aku ada, sepakat, aku jawab, itu tuh 100%. Ya, suami, istri, anak, dijamin itu saudara. 2, 3 orang ya sepakat meminta apapun dari dunia ini, dia akan dapat. Ya, artinya 2, 3 orang itu suami, istri, dan anak. Dan lagi Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu tinggal di dalam kasihku dan firmanku, cintaku tinggal di dalam kamu, remaku tinggal di dalam kamu, maka apapun yang kamu minta dan doakan, kehendaki, pasti akan dikabulkan. Ya kan? Kalau suami istri sepakat, kamu suami istri nggak sepakat, berantem yang tidak perlu. Saya ya, loh, suami istri saya dengan anak juga bertengkar, tapi kita bertengkar yang produktif, ya bukan bertengkar yang tidak perlu. Dan juga setelah itu ya yang jangan sepakat. Kalau kita lagi bilang Jehovah Jireh nggak punya duit, Jehovah Jireh kita sepakat. Kalau kita bilang Jehovah Shalom sepakat. Datang jangan pasti datang. Anda kalau tahu cita-cita saya, kamu pikir saya hidup darinya caranya bagaimana kita hidup di sini bisa bisa penuh dengan mujizat? Karena sepakat saya, anak dan anak-anak, 2, 3 orang sepakat. Kita kalau bilang sepakat jadi pasti jadi. Yehi vihi ya, dulu saya bilang yehi wa yehi, ternyata cara gramatikalnya bilang yehi vihi ya saudara ya. Sama ya, kalau kamu tinggal di dalam cintanya Tuhan Yesus dan remanya Tuhan Yesus tinggal di dalam kamu, apapun yang kamu kehendaki pasti terjadi. Kamu sudah tahu apa yang Tuhan mau soalnya. Jadi apapun yang kamu kehendaki pasti itu kehendaknya Tuhan. Kamu kudu sepakat, kamu kudu mengerti kehendaknya Tuhan. Sehingga kamu tahu yang kamu minta dan doakan itu karena ada cintanya Tuhan Yesus dan karena remanya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Nggak mungkin, Tuhan, aku minta punya istri 3, itu bukan kehendak Tuhan, udah pasti kan, mesti tanya, saudara. Nggak usah pakai suara Roh Kudus, Roh Kudus berkata, jangan, nggak mungkin. Tuhan, saya pengen beli Ferrari. Nah, Tuhan ini pasti bilang enggak. Walaupun kamu punya duitnya.
apalagi kamu menyicil, ya kan? Nah itu ya saudara ya, kondisi-kondisi itu ya, kalau kamu sudah merengkel sama Tuhan, 99% pasti dijawab. Ya, ada pertolongan. Yang membuat tidak ada pertolongan, ya, yang membuat tidak pertolongan, yang 1% itu, ya, ya karena kamu sebaliknya, saudara. Harusnya kamu sepakat, tapi kamu nggak sepakat. Harusnya kamu tahu kehendak Tuhan, tapi kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Bahkan untuk sembuh pun, Pak saya sakit, Pak mau sembuh. Tapi kamu memuaskan hawa nafsumu, sembuhnya kamu itu bukan sembuh karena bukan sembuh karena aku sembuh dengan sesuatu hal yang visi yang fokus ya, ini aku sembuh. Kalau melakukan seperti ini, ya. Tapi sembuh lagi ngarang-ngarang dengan aku sembuh, asik ya, bisa Alexis ya. Aku mau sembuh. Biasanya kalau jam segini lagi duduk enak ya, kalau saya nggak sakit, jam segini, waduh saya bisa mainan sama istri tetangga, waduh saya nggak sembuh, waduh saya bisa. Anganmu saja sudah nggak baik. Kamu seharusnya tahu, saudara, kamu sembuh itu mau apa. Nah itu sebenarnya 1% itu kamu tahu, cuma kamu bohong, kamu menipu dirimu sendiri. Iya kan? Beneran saudara ya. Pernikahanmu, pekerjaanmu, sakitmu, yang 1% itu kamu tahu sebenarnya anganmu itu apa, dan kamu tahu bahwa sebenarnya lebih baik kamu sakit, kamu tahu lebih baik kamu miskin, kamu tahu lebih baik aku nggak pegang duit hari ini, kamu tahu lebih baik hari ini aku dalam keadaan tertekan, supaya aku berdoa, supaya aku mau ke Alexis tadi baru berdoa ya, lagi pergumulan janganlah prihatin dulu, akhirnya kamu kan dibikin prihatin terus sama Tuhan. Nah, itu yang 1%, saudara. Dan akhirnya kenyataannya kan kamu yang 1% itu kan. Iya, benar saya, saudara. Saya setelah ngerti rahasia itu, saudara ya. Angan saya pun, kenapa aku mau seperti ini? Ya, saya jujur, saya ketawa. Iya Tuhan, kalau saya punya duit begini, saya nggak akan berdoa lagi. Kalau saya punya duit, mungkin saya akan kawin lagi. Misalnya itu ya. Kalau saya punya duit, mungkin saya akan begini, akan begitu. Ya punya, ya enggak, saudara. Aduh, saudara, saya mah jujur sama diri saya sendiri. Ya, loh kok Pak, kok begitu? Nah, iya saya jujur. Angannya manusia itu jahat, saudara. Tetapi ketika kita tahu ada remanya Tuhan Yesus di dalam hidup, ya, di dalam kita tinggal tetap dalam cintanya Tuhan Yesus dengan praktek. Jangan beretorika, lakukan. Kamu akan tetap terus di situ sampai anganmu itu beres. Sampai anganmu itu benar. Sampai anganmu benar. Ya kan? Maaf ya saudara ya. Berapa banyak yang pengen istrinya mati? Kamu jangan bohong kamu. Kamu coba tanyain Pak Enardo, tanya, salah balik ini kalau istrinya Pak Enardo dengar. Nah, tanya tuh, Pak, kamu pengen aku cepat mati nggak Pak? Udah jangan begini. Waduh, dalam mati kan ganti baru. Angannya nggak beres. Bagaimana kamu kuli pernikahan yang kamu pengen ganti istri baru kok? Loh, saya ngomong. Nanti pagi-pagi pada ribut. Habis ini makan sarapan, tadi pada berantem. Dibongkar semua otaknya, isi hati. Di sini harus jujur kamu, soalnya nggak apa-apa, bongkar. Ya kan? Kalau istri-istri nggak kepengen suami baru, saudara. Hah? Suami yang satu saja aku udah capek, udah repot, udah pegel. Suami baru, iya walaupun kaya pun nggak mau juga. Coba tanya. Kalau istri-istri nggak kepengen suami baru, kalau suami-suami kepengen istri baru. Iya kan? Angan-angan itu kan. Kenapa? Oh, Papa lu juga dulu, saudara. Sekarang enggak. Setelah saya sadar, kalau saya istri baru, belum tentu ya perempuan yang baru ini nurut sama saya, nggak punya duit, ya tetap bikinkan sarapan, nggak punya duit, tetap mau mijetin, nggak punya duit, tetap mau ikut saya kemana-mana. Saya bayangin kalau saya punya istri baru, saya nggak punya duit, repot gimana ya? Saya ya tiba-tiba saya kentut, dadut. Waduh, dia ceritanya kemana-mana. Istri saya ini, walaupun saya bikin salah, bikin apa, nggak pernah cerita kemana-mana. Saya kali baru repot saya, saudara. Ya kan? Jadi angan itu yang menentukan kamu, saudara.
yang menentukan. Makanya 99%, 1% itu kan anakmu itu. Sebenarnya teorinya itu udah benar semua. Pokoknya itu 1% itu, saudara. Kamu jujur. Kalau kamu sudah ngerti, kamu akan tertawa. Iya Tuhan, aku sudah tahu jawaban doaku. Kamu sudah tahu, kamu ketahui, kalau kamu jujur, saudara. Iya Tuhan, Tuhan nggak akan pulihkan saya dalam waktu dekat. Kamu tahu, saudara, sampai ini proses, ini habis, sampai saya dihina, sampai saya rendah hati. Saya itu mulai sadar, saya itu sombong orangnya. Dulu saya pikir saya itu orang rendah, kurang rendah hati apa saya? Waduh, itu. Ya, ada orang ditanya, ya Pak Paul, kamu ini kurang rendah hati. Kurang rendah hati apa saya? Ya itulah tadi, kurang rendah hati. Anda ngerti nggak maksudnya nih? Ada orang ngomong saya, ya Paul, kamu ini kurang rendah hati. Kudurmu peang, kamu, saya ini kurang rendah hati apa? Nah itu tadi barusan itu loh. Ya kan? Kamu ini kurang sabar. Kudurmu peang, tadi saya itu apa? Ya, saya jadi nggak sabar gara-gara kamu ngomong begitu. Nah, itu tadi, makanya nggak sabar. Nanti proses-proses itulah Tuhan izinkan. Makanya jangan berretorika. Kalau kamu tahu, kalau kamu menikmati proses itu, kamu doanya bisa pas nanti, saudara. Waktu itu nggak usah doa, tetap harus doa. Tetap harus doa, karena memang kamu disuruh berdoa, disuruh menjerit, disuruh kamu berpuasa, disuruh kamu minta pergumulan. Tapi di dalam doamu itu, kamu langsung di dalam anganmu itu kamu sudah tahu. Nah, itulah ranah 1% itu. Ya, yang sebetulnya artinya kan, intinya kan sebetulnya yang kamu doakan kan hanya retorika. Ya kan, hanya kebohongan, kepalsuan, hanya hawa nafsu. Itu Yakobus itu hebat ya saudara ya. Kamu berdoa, tapi berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan saya selama ini tidak ngerti loh, bahwa ternyata di dalam doamu yang penuh dengan yang kamu sampai nangis-nangis itu, ternyata adalah doa untuk memuaskan hawa nafsumu, saudara. Saya tuh baru ngeh itu ya, baru 10 tahun ini ya, baru ngeh saya itu, kita doa nangis-nangis, sama Tuhan kejut, oh Tuhan, Tuhan. Ternyata doa itu adalah doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya kan? Bukan doa untuk, karena lahir dari cinta, cintanya Tuhan, dari rema dan dari kasihnya Tuhan. Ya baru iya ya. Makanya sih kalau doa dari hati, ya pasti Tuhan, saya sudah tahu begitu saya berdoa, ya nggak punya duit, bilang, yuk, oke, coba Cireh. Bisa tenang ya, saudara. Kenapa? Saya tahu kalau saya punya uang bukan buat keret light situ, bukan buat jajan, bukan buat bayar-bayari cewek-cewek capek-capekan. Begitu saya punya duit, ya duitnya itu buat pelayanan, duitnya itu buat kasih makan orang, tentu buat sendiri juga. Jadi saya selalu bilang, gimana? Oke, Tuhan, Jawa Cireh teriak dengan tenang ya, ya Jawa Cireh, yuk yang, ayo, Wesley, Miracle, Jawa Cireh, ya 2-3 orang sepakat. Ya, terakhir sudah itu 1% ya. Saya mencoba membongkar isi kepala kecurangan-kecurangan hati nurani kita. Di dalam tekananmu itu tadi, ya kamu sudah tulus dan kamu sudah tahu mentoknya di mana. Tuhan udah mentok, Tuhan. Ya biar sampai dasar. Saya tuh baru ngerti, ya sampai dasar, saudara. Sampai kakimu berjejak di kaki yang di dasar yang kuat. Dan kamu tahu, Tuhan tolong aku. Tiba-tiba kamu udah melesat ke atas. Dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan takut. Itu sudah. Kenapa bisa berlama-lama? Karena kita nggak beres-beres sama Tuhan. Ya kan? Ayo saudara, mulai. Ya, hancurkan. Kita jangan punya hati yang keras, tapi punya hati yang hancur. Hati yang remuk Tuhan tiap hari. Makanya Tuhan hidupmu dalam kondisi yang seperti ini. Supaya kamu punya hati yang hancur. Sehingga Tuhan bertahta di sana. Bersemayam di hati yang remuk. Hati yang remuk, hati yang Tuhan. Hati yang bertobat. Ya kan, hati yang bertobat. Iya Tuhan, saya ini munafik. Ya itu rahasianya ya. Itu rahasia doa-doa saya yang dijawab. Saya ngimpi, saudara. Saya melihat kemunafikan saya sendiri. Kebohongan saya sendiri. Sejak itu saya nggak pura-pura. Sejak itu saya nggak suka berretorika. Karena saya melihat ternyata orang saya lihat orang itu jelek,
Saya lebih jelek, saudara, dalam pengalaman dan penglihatan itu saya lebih buruk daripada orang yang saya tunjuk itu, yang saya yang benar-benar menyakitkan itu ya. Ternyata saya lebih buruk, lebih jelek. Disitulah saya baru menyadari, ya, dan hati saya remuk bertobat. Itu ya, saudara ya, yang 1% itu. Ya, ayo kita cuma 1% kan cuma sedikit, tapi ganjel membuat semuanya itu, ya 1% itu membuat semua itu jadi retorika. Gampang, 1% gampang memang. Gampang, namanya tak kasih tahu sekarang. Coba ya dipraktekin. Ya, teman-teman yang masih dalam kondisi ekonominya payah, yang suami istri yang sedang lagi tidak karu-karuan, Anda semua yang dalam pekerjaannya sudah tergoncang, yang lagi sakit, ya, dan ingin sembuh. Ya, yang 1% itu coba, cuma cuma buka saja, ya, cuma buka, ya, Tuhan Yesus memberkati.